Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Dan kali ini agak sedikit mengharu biru bagi saya pribadi. Karena apa? Karena saya ini kabelnya agak tertata ya. Kabelnya agak tertata. Saya baru saja saya tunjukkan barangnya ada di situ. Mana kelihatan? Ini adalah USB hub. USB hub. Wah, mau pamer kah apa enggak ya? Jadi sebenarnya saya pribadi itu ini kan kabelnya itu melentang-lentang, ada kabel satu kabel mouse, dua kabel kamera webcam, kemudian tiga kabelnya mixer, dan itu melentang-melentang kemana-mana. Akhirnya karena colokannya di laptop ini terbatas sekali, akhirnya saya coba beli USB hub. Itu barang Surabaya, saya beli di Tokopedia, harganya 45 sekian, saya lupa, pokoknya saya bayar sama ongkirnya itu 50.200, worth it saya kira ya. Dan saya juga nyoba dan hasilnya saya kira masuk ya, hasilnya masuk. But anyway, kembali ke judul di awal tadi itu, bahwa kolaborasi dengan warga kampung. Maksudnya gimana ini Mas Bro, kolaborasi dengan warga kampung? Jadi gini, saya 2 hari yang lalu kan itu takziah ke tetangga yang meninggal dunia. Tetapi sebelum itu, kira-kira seminggu sebelum itu, saya cerita sama salah satu warga di kampung ini yang kebetulan itu suka sekali dengan burung ya. Nah, saya klop. Kenapa? Karena anak saya yang kecil, yang laki-laki itu juga suka dengan burung. Kalau ada burung itu, ya saya burung sungguhan ya, itu langsung disamperin dan suka ngeliat gitu ya. Kemudian niru-nirukan, kira-kira seperti itulah. Akhirnya saya tanya ke beliaunya, ini bro, berapa sih harganya murai, berapa sih harganya cucak hijau, berapa sih harganya rowo ya. Di situ dijelaskan, dan memang orangnya telaten sekali untuk perburungan. Saya juga melihat dianya itu intens sekali ya, jualan burung juga, di samping juga nukang ya, kemudian jualan burung. Nah, pas kemarin takziah itu dianya nyamperin saya, Mas gimana kalau semua kita ternak? Loh, monggo gitu loh, ternak rowo. Saya pengennya ternak rowo ya, karena pada saat saya mengerjakan X-ray di Rumah Sakit Haji Surabaya itu ada salah satu petugas di situ yang itu punya kandang rowo. Jadi rowo sudah berjodoh ya, itu di daerah Sukodono. Saya lupa namanya bapak ini, tetapi kali pertama itulah saya mendengarkan suara cucak rowo yang saya di hati itu masih terngiang-ngiang terus ya, klung 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 blem 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 blem. Itu padahal itu tahun 2009 ya, saya dengar lagu cucak rowo, tetapi baru kali itu mendengar live suara cucak rowo. Nah, akhirnya daripada cucak rowo Mas, kata orang ini kan, tetangga saya itu, mending murai saja. Memang benar, murai itu harganya stabil. Dan gimana kalau sampean modali untuk kita bikin kandang cucak rowo, murai, maaf ya, murai. Lo masuk kelas dunia itu kalau sumpama terjadi ya. Dan akhirnya saya iakan gitu, mau bikin kandang cucak rowo ya. Tetapi saya mensyaratkan satu hal, Mas, begini ya. Kalau bisa ini nanti sebagian itu kita berikan ke musola. Jadi ada musola Miftahul Huda di depan sini, dan itu saya mensyaratkan hal itu, gimana nanti kalau penjualannya terjadi, kemudian ini lancar gitu, saya minta mohon untuk bisa sebagian itu disumbangkan ke musola Miftahul Huda Semarwaru Surabaya. Dianya setuju, karena saya melihat bahwa musola ini kan musola wakaf ya, dan di situ ada pengajian, ada juga TPQ setiap maghrib itu. Nah, saya menilai harus ada pembiayaan untuk yang mengajar di situ. Misalkan juga persiapan bulan Ramadan ini untuk imam ada amplopan atau bisyara atau basyiro ya, amplop untuk imamnya, kemudian amplop untuk bilalnya. Dan itu memang harus saya sendiri pikir gini, musola ini harus punya unit usaha, dan alhamdulillah jawaban itu kira-kira ada di ternak murai itu ya. Semoga saja ya, kita sudah eksekusi, tinggal bikin kandang saja, nanti kita jodohin mana yang cocok untuk yang bisa diternak. Dan memang butuh telaten, saya sendiri hanya support saja karena semuanya depends on tetangga saya itu. So gitu saja. Itu juga itu salah satu kolaborasi dengan warga kampung.
Satu juga yang saya bikin spesial sekali adalah kuantitas dan rapidnya upload harian. Saya menilai bahwa HP ini kan powerful ya. Sebenarnya saya sih pengen Vivo V20 yang harganya 3,9 3,7 itu. Tapi lupakan dulu, kita manfaatkan ini Xiaomi ini supaya maksimal ya. Saya pakai Xiaomi Note 7 sejauh ini. Kenapa aku nggak ganti-ganti? Satu, nggak ada biaya. Kedua, saya teringat teman saya yang ketika di Papua, dia bilang begini, temukan gadget terbaikmu dan gunakan sampai mati total. Dan itu terjadi ya, saya selalu menggunakan device itu sampai mati total. Mati total, nggak bisa dipakai lagi gitu. Ya ada kalanya juga kena hujan, akhirnya ganti. Tetapi sejauh ini kalau seumpama itu bisa digunakan dan fine, why not gitu ya. Jadi balik lagi ke mikro konten, saya akhirnya nemu inspirasi ataupun kemudahan sangat mudah, terima kasih, untuk bikin mini konten. Mini konten itu saya bikin di HP ya, itu 1 menitan. Sejauh ini kalau saya mengkhususkan di Instagram ya, di Instagram itu saya supaya gimana ya bikin video itu bisa pas begitu ya, 1 kali 80 ke 8, tapi kan waktunya cuma 1 menit. Nah akhirnya saat ini ada caranya, caranya itu saya jelaskan di mikro konten saya. Follow akun saya ya, follow akun IG saya di Ponco SBY. Di situ saya sering cerita tentang ya seputar konten, ya seputar mungkin garapan juga, ada juga seputar ya cara bikin video 1 menitan, itu saya jelaskan di situ detail. Dan akhirnya saya dulu gitu kan ngikutin ya ceramah-ceramah di YouTube tentang digital marketing. Ada salah satu digital marketer asal Amerika, turunan Belarusia, namanya Gary Vaynerchuk. Dia bilang kalau mau serius menekuni dunia digital dan pemasaran digital itu 100 konten sehari disebarkan ke berbagai platform. Jadi 100 konten itu bisa, misalkan di Instagram itu 10 biji ya, kemudian di Facebook itu 10 biji, sampai jumlahnya itu 100 per hari. Itu kalau mau serius. Kalau mau dikembangkan lewat tim itu sangat mungkin ya. Jadi bayar orang untuk bikin konten, tetapi kuncinya adalah bahwa memang harus terus menerus update setiap hari, memberikan value ke publik, memberikan share ke publik tentang apa yang kegiatan apapun yang dilakukan. So di situ akhirnya saya, wah ini nih harus mikir-mikir mikro konten nih, dan ketemu di situ video 1 menitan pakai HP, diedit di InShot, kemudian dimasukkan template di KineMaster. Saya sudah bikin template di KineMaster, tinggal masukkan upload. Jadi yang sekarang ini terjadi di kepala saya adalah bagaimana supaya fokus pada isi yang mau disampaikan, isinya itu yang penting, isi dari video yang kita bikin. Nah, kenapa kok bikin video? Karena bikin video ini bagi saya mudah ya, mudah bagi saya daripada misalkan menulis. Ya menulis agak bisa ya, tapi ini lebih mudah daripada menulis bagi saya, lebih mudah dari desain grafis, lebih mudah dari tetek bengek yang editing itu. So saya sendiri suka dengan bikin video, dan why not untuk tidak disebarkan ke publik. Jadi itu saja uploadnya dari Barbados Bengkelas Surabaya. Saya Punjo Setiawan, admin dari CVKSS dan juga Barbados Bengkelas Surabaya. Agak sedikit aneh ya, karena apa? Karena bengkel las hidrolik alat berat kok uploadnya itu tentang keseharian. Ya enggak apa-apa, kalau Anda urusan kerja silahkan langsung datang dan kontak kami untuk melihat hasil kerja kita. Dan itu nggak boleh dipublikasikan ya, saya belum dapat yang bisa dipublikasikan, karena itu terjadi di area yang tidak boleh ambil video, tidak boleh ambil foto, dan saya menghormati itu, dan saya tidak bisa kupas lebih dalam. Harap maklum ya, itu adalah ada undang-undangnya itu, kalau saya melanggar bisa kekecrek dan masuk penjara. Oke, gitu saja upload untuk hari ini ya. Terima kasih banyak sudah gabung di channel sederhana ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow IG saya, jangan lupa juga cerita-cerita mini konten di IG saya. Bye bye.